Kita langsung masuk kepada hadis yang pertama. Kita akan bacakan hadisnya, siap diikuti ya. Sudah dapat semuanya insyaallah? Sudah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu, maaf ya, ada kesalahan dalam membaca. La taqaddamu Ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Nah, di sini pada hadis ini Nabi mengatakan la taqaddamu. Di sini pada asalnya adalah la tataqaddamu. Ya. Kemudian dibuang ta mudhara'ah sehingga lebih ringan menjadi la taqaddamu. Karenanya bukan dibaca la tuqaddimu, tetapi la taqaddamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului dengan berpuasa di bulan Ramadan satu hari atau dua hari sebelumnya. Ya. Artinya berpuasa pada bulan Sya'ban sekitar tanggal berapa? 29, 30 atau 28, 29. Karena setelah itu masuk bulan Ramadan. Dan kita dilarang oleh Nabi SAW untuk, pada hadis ini kita dilarang oleh Nabi SAW untuk berpuasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulan, sini mengecualikan, ya. Illa rajulan kana yasumu sauman, kecuali apabila seseorang itu yang dia biasa berpuasa pada hari-hari itu, ya, falyasumhu, maka dia boleh berpuasa pada hari itu. Dan di sini makna secara global mengenai hadis ini bahwasannya Nabi SAW melarang kita untuk mendahulukan berpuasa, ya, mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Dan di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama adalah agar seseorang ini mempersiapkan diri untuk berpuasa dalam keadaan tubuh yang kuat. Jadi kalau sebelum Ramadan ini sudah berpuasa sebelumnya, maka masuk bulan Ramadan tubuhnya tidak sekuat apabila dia masuk pada bulan Ramadan dan sebelumnya tidak berpuasa. Tentu orang yang tidak berpuasa lebih kuat daripada orang yang berpuasa. Di antara juga keutamaan ini adalah untuk membedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Sunnah. Dan dalam hal ini puasa yang wajib adalah puasa Ramadan, sedangkan puasa sunnah adalah puasa pada bulan Sya'ban atau pada hari-hari yang memang sunnah seperti Senin dan Kamis, ya. Atau puasa Daud, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Dan untuk membedakannya maka diselangi 1-2 hari tidak berpuasa. Jadi di sini pada asalnya kalimat larangan la di sini tufidun nahi litahrim. Sesungguhnya pada asalnya la taqaddamu, janganlah kau mendahului. Di sini sesungguhnya hukum asalnya haram. Tetapi ada sharif yang memalingkan dari keharaman menjadi makruh adalah karena Nabi SAW mengecualikan bagi beberapa orang. Dan pengecualian inilah yang memalingkan dari kewajiban menjadi sunnah. Dalam hal ini sebenarnya Ibn Hajar mempunyai beberapa kalam yang menyebutkan beberapa illah, di antaranya ya, illah kenapa seseorang tidak boleh mendahului berpuasa 1 hari atau 2 hari.
Di antara yang mengatakan adalah untuk memperkuat tubuh. Tadi sudah kita sebutkan ya, agar memasuki bulan Ramadan sedangkan dia dalam keadaan kuat. Ibn Hajar rahimahullah taala mengatakan fi nadhar. Karena seandainya hadis itu dimaksudkan untuk memperkuat tubuh, kenapa Nabi SAW membolehkan berpuasa pada hari ketiga dan keempat sebelum Ramadan? Ya. Kemudian ketika tadi kita sebutkan juga, belum kita sebutkan, dan di antara illah kenapa diharamkan atau dilarang untuk berpuasa satu hari atau sebelumnya adalah karena untuk khawatir terjadinya ikhtilat, percampuran antara bulan Ramadan dengan bulan Sya'ban, maka dipisah dengan adanya 1-2 hari tidak berpuasa. Ini juga dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa fihi nadhar, ada kalam juga dalam hal ini, artinya tidak kuat. Dan la yajuzu liman lahu 'ada kama fil hadis. Karena kalau seandainya maksudnya adalah untuk memisahkan antara bulan Ramadan dengan Sya'ban, kenapa Nabi memperbolehkan orang yang sudah biasa berpuasa pada hari-hari tertentu di hari itu? Kemudian ada juga yang mengatakan di antara hikmahnya kenapa dilarang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena ini terkait dengan ru'yah. Terkait dengan ru'yah. Sebagaimana hadis yang nanti akan kita bahas, ya, fa idza ra'aitumu ya fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Nanti hadis ini akan kita baca pada pertemuan ini juga di hadis yang lain. Jadi ini terkait dengan ru'yah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini memerintahkan kita untuk berpuasa dengan melihat bulan, kemudian ada orang yang mendahului berpuasa 1-2 hari sebelumnya, seakan-akan dia enggan terhadap sunnah ini. Itu seakan-akan dia telah berpuasa terlebih dahulu sebelum melihat bulan. Jelas masalah ini ya, atau perlu diulang? Jadi apabila seseorang mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, padahal manusia sudah melihat belum melihat, ya. Bahkan pemerintah pun belum memutuskan puasa, tetapi dia sudah terlebih dahulu mendahului puasa, maka seakan-akan di sini dia menolak sunnah dengan sengaja menyelisihi sunnah, yaitu menyelisihi Islam. Karena Islam mewajibkan kita berpuasa apabila telah melihat bulan. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Hajar wa hadha huwa al-mu'tamad. Ini adalah hikmah yang bisa menjadi sandaran. Nah, jadi mungkin sebagian di antara kaum muslimin ada yang nanti menjelang hari kiamat tasyaddad, artinya berlebih-lebihan di dalam beribadah sampai mewajibkan berpuasa Ramadan sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan kita sebagai kaum muslimin yang telah menerima hadis ini, maka kita dengan senang hati untuk menolak pendapat tersebut, karena pendapat ini jelas-jelas bertentangan dengan nas larangan dari siapa? Dari Nabi SAW. Kita lanjutkan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, larangan untuk mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa pada 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian yang kedua, keringanan bagi seorang yang sudah biasa berpuasa pada hari-hari tertentu yang kebetulan bertepatan dengan 1 hari atau 2 hari di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, untuk tetap berpuasa. Nah, Ustaz, boleh tanya soalan? Tafadhal. Sekiranya pemerintah menetapkan waktu masuk puasa berlainan dengan apa yang dilihat pada ru'yah. Contohnya ru'yah harinya esok, tapi pemerintah tetapkan hari ini puasa. Jadi bagaimana kami nak ikut yang mana satu? InsyaAllah nanti kalau kita sudah mempelajari hadis yang kedua.